Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Konor PJKT ya lor. Terima kasih. Halo dulur, selamat sore. Berjumpa lagi bersama saya di channel Konor PJKT. Pada kesempatan sore hari ini saya akan memperlihatkan padi yang saya tanam. Ini padi mapan P05 yang saya tanam di darat. Umur saat ini 65 hari setelah penanaman benih. Begitu dulurku ya. Untuk daunnya sudah terlihat hijau karena kita melakukan pencegahan preventif dengan menggunakan insektisida yang kita gunakan. Itu pada video sebelumnya sudah saya jelaskan. Untuk daunnya dia sehat, permukaannya lebar. Ini menandakan padi kita bagus. Nah, untuk sore hari ini kita akan melakukan pemupukan dengan metode semprot. Pupuk yang kita gunakan sebelumnya itu MKP, kita ganti dengan menggunakan KCL. Ini dia. Ini KCL plus silika. Nanti kita semprotkan sore agar padi tersebut ada embunnya. Tujuannya untuk memperkokoh batang. Karena di umur 65 hari setelah tanam ini ketinggian padi rata-rata sepinggang. Begitu dulurku ya. Tuh, dia untuk ketinggiannya sama rata. Selain kita menggunakan pupuk KCL dalam penyemprotan, kita juga menggunakan pupuk borat. Nah, ini dia. Nah, ini mereknya Parabola. Pupuk borat itu kandungannya kristal boron. Begitu dulurku ya. Yang mana kristal boron tersebut berfungsi untuk meningkatkan penyerbukan serta pembentukan biji padi. Maka di umur 65 hari ini kita semprotkan karena menjelang akan menghadapi fase bunting, maka kita mempersiapkan sendari dini. Untuk penggunaan boron kita lakukan penyemprotan 2 kali, begitu dulurku ya. Pada saat ini di usia 65 hari setelah tanam dan nanti di kurang lebih usia 85 hari. Itu pada saat bulir padi tersebut mengandung susu, begitu dulurku ya. Dan juga kegunaan pupuk boron tersebut adalah memaksimalkan pupuk makro yang kita gunakan. Misalnya pupuk KCL yang saya sebutkan tadi. Itu kegunaannya untuk memperkokoh batang. Maka penyerapannya lebih maksimal apabila kita campurkan dengan pupuk boron atau pupuk borat. Sehingga daun bendera pada tanaman padi kita tetap hijau. Itu menandakan bulir yang akan dihasilkan lebih bobot. Apabila digiling, berasnya tidak mudah patah dan berkapur. Itu fungsi atau kegunaan dari pupuk boron. Tuh dia. Selain itu juga kegunaan pupuk boron tersebut di saat dia fase pembentukan buah. Apabila terjadinya kelebihan unsur hara, maka akan terjadinya bulir padi tersebut pecah. Mengendalikan pecah biji. Akibat unsur hara yang kita berikan itu tidak seimbang. Bila mana bulir padi pecah tersebut, maka otomatis terserang jamur oncom yang dapat merugikan kita. Begitu dulurku ya. Nah, ini dia dulur perkembangan padi yang saya tanam. Rata-rata dia tingginya sepinggang, kurang lebih 1 meter lebih sedikit lah. Dia rata sama rata. Nah. Itu masih ada kupu-kupunya berterbangan karena kita melakukan penyemprotan 5 hari yang lalu. Maka ini segera mungkin harus kita cegah lagi, begitu dulurku ya. Dengan insektisida. Kebetulan saya sudah membeli insektisida Prepaton. Ini untuk gang perawatannya. Mantap nih dulur. Tuh. Walah, untuk jumlah anakannya sangat luar biasa sekali tuh. Banyak sekali jumlah anakannya. Padinya sehat.
Intinya antisipasi sendari dini untuk menuju kebuntingan pada padi kita. Harus rajin ditengok, rajin dirawat. Apabila kekurangan unsur boron, maka pucuk padi tersebut mengalami kuning. Begitu dulurku ya, itu kekurangan unsur boron. Karena kekuningan pada padi tersebut selain disebabkan oleh hama, juga dapat disebabkan oleh penggunaan kalsium secara berlebihan. Sehingga seperti yang saya sebutkan tadi, unsur haranya tidak seimbang. Ayo kita melakukan pengaplikasian pupuk. Nah ini dulur, peralatannya sudah kita siapkan untuk melakukan aplikasi penyemprotan. Kita sudah menyiapkan air bersih, kurang lebih separuh daripada tangki kapasitas 16 liter air. Di sini juga ember untuk melarutkan pupuk yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan dua pupuk yang kita gunakan. Yang pertama ini yang saya sebutkan tadi, KCl plus silika, dan yang kedua ini pupuk borat atau unsur kristal boron. Kenapa ini banyak begitu dulurku ya? Saya beli. Ini penggunaannya untuk di sawit kita, karena sawit kita menjelang produksi di umur 2,5 tahun. Ayo kita langsung saja melarutkan pupuk yang kita gunakan. Di sini kita sudah mempersiapkan takaran. Untuk pupuk boratnya jangan sampai kelebihan dosis pupuk borat begitu dulurku ya, karena ini merupakan pupuk unsur mikro. Penggunaan dalam tanaman itu jumlah sedikit, makanya kita takar agar menyesuaikan untuk tanaman kita. Kita cukup menggunakan 30 gram begitu dulurku ya. Ini kurang lebih tuh 30 gram kita larutkan. Namun dalam pengadukan ini diusahakan agak lama begitu dulurku ya, karena biasanya pupuk boron tersebut susah larut. Untuk penyemprotannya kita tidak perlu menggunakan perekat lagi untuk tambahan. Kita larutkan cukup lama. Dan di sini kita menggunakan pupuk KCl. Ini KCl plus silika. Ini masih segel begitu dulurku ya, karena pupuk MKP kita ganti dengan KCl untuk usia menjelang padi bunting. Cukup kita menggunakan 50 mili. Nah ini kan full atau takaran maksimalnya 50. Kita langsung tuangkan ke dalam tangki. Kandungan unsur daripada KCl cair ini ada nitrogennya begitu dulurku ya. Tuh, nitrogen organik sebagai protein, yang mana nitrogen ini berfungsi untuk menghijaukan daun bendera. Nah, itu fungsinya agar kita penggunaannya digabungkan dengan boron, maka dia penyerapannya lebih maksimal. Nah, karena ini dia bentuknya cair, langsung saja kita tuangkan ke tangki, kita larutkan. Nah, ini dia masih ada endapan sedikit untuk kristal boronnya. Kita aduk sampai rata, benar-benar dia larut sempurna. Sudah bening, dia transparan seperti air tuh. Lalu kita tuangkan. Di sini juga masih sedikit ada endapan tuh. Pokoknya kita larutkan sampai sempurna, larut sempurna begitu dulurku ya, karena kita hanya menggunakan pupuk boron tersebut dalam satu tangki itu 30 gram. Cukup ini untuk endapannya tinggal sedikit. Kita lanjut saja melakukan penyemprotan. Nah ini sudah penuh. Sudah penuh. Tuh, lihat itu dulurku ya. Ini airnya dia, untuk airnya dia bening, transparan seperti air pada umumnya. Ayo kita melakukan penyemprotan.
Nah, mungkin sekian dulu aplikasi pupuk melalui metode semprot yang kita lakukan. Penggunaan pupuk porat unsur mikro itu penting terhadap penanaman padi kita, apalagi menjelang fase bunting untuk meningkatkan hasil panen kita. Terima kasih telah menyimak channel Konor PJKT. Saya ucapkan selamat sore, sampai jumpa.